Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Edward Alma Putra dengan nomor induk mahasiswa D1A018082 dalam mata kuliah Hukum Acara PTUN dan dosen pengampu saya Bapak Yohanes Joni Konya, SHMH. Yang pertama kali akan saya jelaskan yakni mengenai susunan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Susunan persidangan juga dapat dikatakan seperti tahap-tahapan apa yang harus ditempuh dalam menjalankan atau menangani perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Tahapan yang pertama yakni adanya pemeriksaan pendahuluan, di mana pemeriksaan pendahuluan ini terdiri atas pemeriksaan administrasi di kepanitraan. Yang kedua yakni dismissal prosedur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan persiapan. Yang berikutnya setelah melalui pemeriksaan pendahuluan, barulah masuk ke dalam tahapan pembacaan gugatan. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan, dan setelah dilakukan pembacaan isi gugatan, barulah dibacakan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada jawaban, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya kembali. Tahapan berikutnya yang ditempuh setelah melalui tahapan pembacaan gugatan, yakni tahapan pembacaan jawaban. Pembacaan jawaban ini diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jawaban yang diajukan oleh tergugat ini dapat berupa alternatif, yakni yang pertama eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang kedua yakni eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, dan yang ketiga yakni eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan. Tahapan berikutnya yang ditempuh setelah tahapan pembacaan jawaban, yakni dikenal dengan istilah replik. Replik ini sendiri diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Replik diartikan sebagai penggugat mengajukan atau memberikan jawaban atau tanggapan terhadap jawaban yang telah diajukan oleh tergugat. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan daripada tergugat. Dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim yang memimpin jalannya persidangan di PTUN tersebut. Setelah melalui tahapan yang dinamakan replik, maka masuklah ke tahap berikutnya yang dinamakan duplik. Duplik ini diartikan tergugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap replik yang telah diajukan oleh penggugat. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan juga kepentingan daripada penggugat. Dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim yang memeriksa perkara di PTUN tersebut. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yakni tahap pembuktian. Pembuktian ini sendiri diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah surat atau tulisan. Yang kedua yakni keterangan ahli. Yang ketiga yakni keterangan saksi. Yang keempat adalah pengakuan para pihak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengetahuan hakim. Setelah melalui tahapan pembuktian, masuklah ke tahap yakni kesimpulan. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, maka kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan daripada masing-masing pihak, baik itu dari kesimpulan daripada pihak penggugat maupun kesimpulan dari pihak tergugat. Setelah melalui kesimpulan maksudnya, masuklah ke tahapan putusan. Putusan ini diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam pembacaan putusan pengadilan haruslah diucapkan atau disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, maka atas perintah hakim, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dan dalam putusan ini sendiri ada yang dikenal dengan istilah amar putusan. Yakni amar putusan ini terdiri atas yang pertama gugatan diterima, yang kedua yakni gugatan ditolak, yang ketiga gugatan tidak dikabulkan, yang keempat adalah gugatan gugur. Yang berikutnya akan saya jelaskan yakni siapa saja para pihak atau pelaku dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Yang pertama, pelaku yang terlibat dalam perkara di PTUN adalah penggugat.
Yang dapat atau yang berhak menjadi penggugat ini adalah setiap subjek hukum, baik orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat KTUN atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, baik di pusat maupun di daerah. Pihak yang kedua yakni tergugat. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh penggugat dalam PT UN itu sendiri. Yang ketiga adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara yang bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersangkutan. Yang keempat adalah pemberian kuasa. Apabila dikehendaki, para pihak dapat diwakili atau didampingi oleh seorang kuasa atau beberapa orang kuasa. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan sebelum atau selama perkara diperiksa. Pemberian surat kuasa yang dilakukan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis dengan membuat surat kuasa khusus. Pihak yang kelima adalah hakim. Pemeriksaan perkara dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dilakukan dengan majelis hakim yang terdiri atas 3 orang majelis hakim yang dimana 1 orang bertugas sebagai hakim ketua maksudnya. Yang kedua, yang 2 orang sisanya bertugas sebagai hakim anggota. Yang berikutnya yang akan saya jelaskan yakni pemeriksaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat, dan pemeriksaan dengan acara singkat. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pemeriksaan dengan acara biasa. Philippus M. Hajon menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim. Philippus juga menambahkan dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah yang pertama, prosedur dismisal. Yang kedua adalah pemeriksaan persiapan, dan yang ketiga adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah saya menjelaskan tentang pemeriksaan dengan acara biasa, masuklah saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat ini dilakukan apabila penggugat memiliki kepentingan yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat ini dilakukan oleh hakim tunggal, bukan oleh 3 orang hakim. Yang berikutnya adalah pemeriksaan dengan acara singkat. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau ditolak. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok-pokok gugatan akan diperiksa. Terdapat putusan mengenai perlawanan itu yang tidak dapat digunakan upaya hukum kembali. Ya, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yakni mengenai proses dismisal atau dismisal proses. Proses dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara oleh ketua pengadilan. Dalam proses penelitian ini, ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Pasal 62 Undang-Undang Peratun tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses dismisal ini. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka Mahkamah Agung dalam SEMA nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang tata usaha negara Romawi II antara lain mengatur sebagai berikut. Proses dismisal dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai raportir atau reportir.
Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B yakni pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan di dalam kamar ketua atau dilaksanakan secara singkat. Yang C adalah ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dianggap perlu. D. Penetapan dismisal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dan penetapan tersebut ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala atau wakil panitera. Wakil ketua pengadilan dapat pula menandatangani penetapan dismisal dalam hal ketua pengadilan berhalangan. Yang E. Penetapan dismisal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan. Ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan. Yang keempat yang akan saya jelaskan yakni bagaimana upaya hukum terhadap putusan dismisal. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat atas putusan dismisal adalah melalui mekanisme perlawanan jika masih ingin menggunakan hak yuridisnya. Penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dismisal diucapkan. Perlawanan yang dimaksud diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan singkat. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, bukan terbuka. Akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan oleh sidang yang terbuka untuk umum. Baik teman-teman sekalian, saya sudah menjelaskan tentang prosedur dismisal. Yang berikutnya yang ingin saya jelaskan yakni mengenai asas diskresi. Asas diskresi merupakan perbuatan pemerintah sebagai administrasi negara yang memiliki kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri, menyelesaikan permasalahan yang pelik yang membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Pengertian asas diskresi menurut Gaius T. Lumbun adalah diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai dengan daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan 3 syarat, yakni yang pertama untuk atau demi kepentingan umum, yang kedua masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan yang ketiga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengenai definisi tersebut, selanjutnya Gaius T. Lumbun menjelaskan bahwa memang secara hukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi ini melanggar hukum atau melanggar undang-undang, tetapi secara asas ia tidak melanggar kepentingan umum itu sendiri. Dan itu merupakan bisa disebut juga dengan instant decision atau tanpa rencana, dan itu bukan pelanggaran tindak pidana. Selanjutnya, setelah saya membahas tentang pengertian daripada diskresi, yang selanjutnya saya akan bahas yakni mengenai batas-batas daripada diskresi. Sejatinya bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh badan atau pejabat tata usaha negara hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya, atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat atau mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Guys, yang berikutnya akan saya jelaskan yakni bagaimana contoh penerapan asas diskresi dalam KTUN. Langsung saja saya berikan contoh salah satu keputusan tata usaha negara yang menggunakan asas diskresi ini. Contohnya yakni di mana dalam sebuah perempatan di mana ada lajur A dan lajur B. Dan lajur A ini sangatlah macet, sedangkan lajur B ini cukup renggang atau bisa disebut juga tidak macet. Tetapi untuk menyikapi hal macet tersebut, maka polisi membiarkan pengendara yang berada di lajur A untuk menerobos lampu merah. Ini contoh kasus ini merupakan contoh penerapan asas diskresi, teman-teman sekalian, di mana memang dalam peraturannya seorang pengendara tidak boleh menerobos lampu merah, tetapi diakibatkan karena kondisi yang macet, dan untuk mengatasi kondisi tersebut maka
pengendara dari lajur A dan oleh polisi diizinkan untuk menerobos lampu merah guna menghindari kemacetan atau untuk menghentikan kemacetan itu sendiri. Itulah contoh daripada penerapan asas diskresi dalam KTUN. Dan intinya adalah teman-teman sekalian, asas diskresi ini dilaksanakan dalam KTUN untuk kepentingan umum dan untuk kesejahteraan rakyat. Dan bisa diterapkan asas diskresi ini selagi tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya yang akan saya jelaskan yakni mengenai ajaran pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. Ajaran pembuktian dalam peradilan tata usaha negara adalah ajaran pembuktian bebas. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh kebenaran material, bukan untuk memperoleh kebenaran formil. Menurut Sudikno Mertokusumo, ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas adalah ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim. Sehingga sejauh mana pembuktian itu dilakukan, itu diserahkan kepada hakim. Namun dengan adanya persyaratan, yakni untuk syarat sahnya pembuktian dilakukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, teman-teman sekalian. Harus ada 2 alat bukti, bukan 1 alat bukti. Berdasarkan keyakinan hakim. Hal ini diatur dalam pasal 107. Maka menurut Indi Harto bahwa ajaran pembuktian yang diikuti oleh pembuat undang-undang ini bukanlah ajaran pembuktian bebas murni, tetapi ajaran pembuktian bebas terbatas. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, alat bukti ialah yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah keterangan saksi, yang keempat adalah pengakuan para pihak, dan yang terakhir, yang kelima adalah pengetahuan hakim. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yakni bagaimana proses dalam eksekusi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetaplah yang bisa dieksekusi. Apabila putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka putusan tersebut belum dapat dieksekusi. Mekanisme pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lengkapnya ketentuan tersebut berbunyi. Ayat 1 yakni salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah daripada ketua pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Ayat 2 yakni dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, lalu kemudian tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ayat 3 yakni dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ayat 4 yakni jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Baik teman-teman sekalian, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya harap ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.